Oke, lomba yang pertama itu untuk anak balita sampai dengan anak kelas 2 SD. Lombanya adalah melukis telur atau menghias telur. Nah, kakak punya tips nih bagaimana biar melukis telurnya lebih menyenangkan. Oke, yang pertama ini telurnya kalian boleh pecahkan ujungnya. Bisa minta bantuan mama, papa, atau kakak yang sudah besar. Lalu pecah ini gak usah banyak-banyak ya, segini aja dibolongin. Lalu dikeluarkan isinya boleh dimakan. Nah setelah itu, setelah sudah gak ada di dalamnya, kalian cuci, kasih sabun biar wangi, biar gak bau amis. Nah habis itu kalian jemur. Setelah sudah kering, kalian baru deh bisa melukis atau menghias telurnya. Nih contohnya, kakak Maya misalnya mau melukis telurnya dengan warna putih ya, warna dasarnya putih nih. Nah seperti ini nih, tuh warna dasarnya putih. Kakak Maya mau yang simpel-simpel aja, mau warna putihnya dibikin polkadot atau bulat-bulat warna-warni. Boleh pakai warna merah. Nah warna merah nih, tuh dilukis bulat-bulat biar warna-warni. Kita kasih warna kuning misalnya, kuning. Taruh lagi biar si telurnya bagus. Nah seperti itu adik-adik. Jadi nanti ini bisa tahan lama, nggak usah direbus, nggak usah takut pecah juga. Nanti setelah selesai bisa dikasih ke gereja atau misal nanti bisa difoto ya adik-adik ya. Nah itu tipsnya. Nah kalau misalnya kita pasca kan kita sering banget itu yang namanya mencari telur pasca atau mewarnai atau menghias telur pasca ya adik-adik ya. Kenapa sih hubungannya pasca sama telur ya? Nah jadi itu hanya seperti contoh aja adik-adik, bahwa telur itu ada di dalamnya itu kalau nggak kalian pecahkan itu ada anak ayam atau itik. Jadi kalau diremin sama mamahnya, mama ayamnya, nanti dia bisa menjadi anak ayam. Nah itu adalah simbol dari lahir baru. Nah kita juga ini sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga diminta Tuhan untuk menjadi lahir baru karena Tuhan telah bangkit mengalahkan maut dan kita sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi adik-adik harus lahir baru ya tiap hari. Misalnya hari ini lebih baik, udah baik, besok lebih baik. Misalnya hari ini masih suka marah-marah, besok udah gak boleh marah-marah lagi ya. Nah, seperti itu makna dari telur Paskah. Nah yang kedua untuk anak kelas 3 sampai kelas 6 itu lombanya adalah melukis, bukan mewarnai tapi melukis tema Paskah ya adik-adik ya. Dikumpulkannya. Nah selain dari tadi dua lomba-lomba itu untuk anak besar dan anak kecil, ada juga lomba-lomba per kelas adik-adik. Untuk anak balita sampai dengan TK itu lombanya adalah doa makan. Pasti sudah pada pinter-pinter kan, makanya kakak sekolah minggunya pingin lihat adik-adik doa makannya. Nanti boleh diminta rekam sama orang tuanya ya, nanti dikirim ke guru sekolah minggu. Penilaiannya adalah 1, sikap berdoanya seperti apa ya, harus di meja makan ya. Misalnya kalian mau sarapan, sekalian bikin video untuk lomba. Nah di situ jadi ada makanannya, ada minumannya ya kan. Terus kalian sikap berdoa udah pada tahu kan, tangan, mata dan ditunjukkan kepalanya. Terus penilaian yang kedua adalah isi dari doanya. Dan penilaian ketiga, ketegasan bicaranya ya. Jadi harus jelas ngomongnya biar kakak sekolah minggunya bisa mendengar dengan jelas. Itu untuk anak TK sampai dengan balita sampai dengan TK. Oke? Nah, sekarang untuk anak kelas 1 dan anak kelas 2 SD ya. Lombanya adalah menyanyikan lagu. Ada yang ingat nggak lagunya?
Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Nah, nanti kakak akan share teksnya. Kalau gerakannya waktu itu sebelum pandemi kakak sudah ajarkan, jadi kalian juga harus pakai gerakan. Jadi yang dinilai adalah yang pertama ketepatan lagu dan musik. Nanti musiknya kakak share di grup ya. Yang kedua gerakan. Yang ketiga itu suaranya atau kata-katanya harus jelas ya. Itu untuk anak kelas 1 dan anak kelas 2. Nanti videonya bisa dikirim ke Kakak Maya. Bisa dikirim ke Kakak Maya aja. Biar nanti dinilai sama kakak sekolah minggu yang lain. Terima kasih. Oke, sekarang untuk anak tanggung atau anak kelas 3 dan 4. Untuk anak kelas 3 dan 4, lombanya adalah storytelling. Nah, storytelling itu apa sih kakak? Storytelling itu adalah bercerita adik-adik. Pasti udah pada pinter ya, bercerita ya. Nah, ceritanya itu masih tentang Paskah. Nanti kakak akan bikin gambar-gambarnya di bawah ya. Gambar-gambarnya ada 3. Yang pertama itu adalah waktu Yesus datang masuk ke Yerusalem. Ya. Yang kedua, waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan yang ketiga, waktu Yesus disalib. Nah, nanti dari 3 gambar tersebut kalian harus merangkainya menjadi sebuah cerita. Waktunya itu 3 menit sampai dengan 5 menit ya. Nah, jadi yang dinilai adalah 1 itu bahasa. Bahasanya kalian campur sama bahasa Batak ya. Biar kita sebagai orang Batak kan kalian di HKBP kan, jadi ada bahasa Bataknya. Semakin banyak bahasa Bataknya, semakin bagus. Oke? Jadi kalau bisa 50% nih bahasa Bataknya ya. Susah gampang ya. Yang kedua itu alur ceritanya. Yang ketiga ekspresinya. Oke? Isi ceritanya ya, tadi alur cerita itu isi ya. Oke, jadi ada 3 poin, yaitu bahasa. Kalian bisa pakai bahasa Batak dan Indonesia ya. Yang kedua itu isi cerita, dan yang ketiga ekspresinya. Oke, itu untuk anak kelas 3 dan kelas 4. Oke adik-adik, sekarang Kak Elsa akan membacakan untuk lomba Paskah kelas besar. Yang pertama, mencari 10 singkatan di dalam Matius 27 ayat 1 sampai 66. Yang kedua, membuat video berdurasi minimal 2 menit dengan tema memaknai arti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Video bisa berupa puisi atau cerita singkat. Dan untuk informasi selanjutnya mengenai soal-soalnya nanti akan di-share di grup sekolah minggu ya. See you soon.